kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lah. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gaya. Negara mana sih yang SMP ada wisuda, TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Pernyataan Deddy Mulyadi soal orang miskin jangan banyak gaya jadi viral karena dianggap kasar dan menyinggung. Sosok Gubernur Jawa Barat ini memang makin dikenal bukan cuma lewat kebijakannya, tapi juga dari gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, unik, dan seringkali memancing reaksi. Ada yang dibuat gemas, ada juga yang dibuat geram, tergantung siapa yang mendengarnya. Tapi bukan cuma ucapannya yang bikin heboh. Serangkaian kebijakan Deddy Mulyadi juga ikut jadi sorotan. Di mata para pendukungnya, kebijakan-kebijakan ini dianggap revolusioner. Tapi bagi pegiat HAM dan sejumlah media asing, langkah-langkahnya justru dinilai berbahaya. Berikut ini deretan kebijakan Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang menimbulkan kontroversi. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi memang identik dengan pendekatan disiplin ala militer. Salah satu contohnya yang paling mencolok adalah pemindahan siswa nakal. Mereka yang terlibat tawuran, balapan liar, atau geng motor ke barak militer. Bahkan ada juga rencana untuk memasukkan siswa berprestasi ke barak demi pembentukan karakter. Namun, kebijakan ini menimbulkan reaksi yang beragam. Menteri Pertahanan memberi dukungan penuh, menilai pendekatan ini efektif membentuk disiplin dan karakter generasi muda. Sebaliknya, Komnas HAM justru mengecam keras, menilai kebijakan ini bisa melanggar hak anak dan menyuburkan budaya kekerasan sistemik dalam dunia pendidikan. Yang jelas, rencana ini bukan sekadar wacana. Deddy menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Kodam Siliwangi dan Polda Jawa Barat untuk menerapkan kurikulum wajib militer di tingkat SMA dan SMK. Meski disambut positif oleh sebagian anggota DPR, Komisi X, dan Menhan, kritik soal dampak jangka panjang mulai bermunculan. Salah satu kekhawatiran adalah potensi terbentuknya geng-geng baru atau struktur paramiliter di kalangan siswa. Kebijakan Deddy bahkan menarik perhatian media internasional. Salah satu media asal Asia Tenggara menyebut pendekatan pemerintahannya sebagai populist experiment with authoritarian flavor, sebuah eksperimen populis yang dibalut rasa otoriter. Tak hanya menyasar siswa, Deddy juga melempar wacana untuk menangani warga kurang disiplin, mulai dari pengangguran, mereka yang dianggap tidak produktif, hingga warga yang dicap nakal. Rencananya, mereka akan dikirim ke sektor pertanian atau proyek pembangunan melalui pelatihan bergaya camp militer. Banyak yang melihat ini sebagai gaung dari strategi era pemerintahan otoriter masa lalu. Perpaduan antara militerisasi sipil dan kerja paksa sebagai alat pendisiplinan masyarakat. Dengan dalih melindungi dan mendisiplinkan, Deddy memang tampak konsisten menggunakan pendekatan militeristik di sektor pendidikan dan sosial. Tapi langkah ini memantik kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Adel Setiawan, seorang wali murid asal Bekasi yang melaporkan Deddy ke Bareskrim Polri. Adel khawatir suatu hari anaknya bisa jadi korban kebijakan yang dianggap tak punya dasar hukum jelas dan berpotensi melanggar hak anak. Ia bahkan menuding Deddy melanggar pasal 76H dalam UU Perlindungan Anak yang melarang keterlibatan anak dalam aktivitas militer. Menanggapi laporan tersebut, Deddy tetap tenang. Ia menyebut kebijakannya justru lahir dari rasa cinta terhadap generasi muda. Baginya, kenakalan remaja bisa merugikan banyak pihak, dari orang tua sampai masyarakat luas. Karena itu, perlu ada tindakan tegas agar masa depan anak-anak bisa lebih terarah. Namun muncul satu pertanyaan besar. Apakah pendekatan militeristik ini benar-benar solusi? Apakah pendidikan dan pembinaan warga bisa diseragamkan layaknya pelatihan militer? Atau seharusnya ditempuh lewat pendekatan yang lebih manusiawi yang menghormati hak dan martabat setiap individu? Benarnya,
bukan pertama kali Dedi menuai kontroversi. Saat masih menjabat Bupati Purwakarta, ia sempat dijuluki Raja Syirik oleh sebagian kelompok konservatif karena membangun patung-patung budaya. Bahkan, ia pernah dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama. Dedi juga pernah dijuluki gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Tapi alih-alih tersinggung, Dedi justru menanggapinya santai. Ia mengatakan bahwa konten viral telah membantu memangkas anggaran promosi Pemprov Jabar dari 50 miliar menjadi hanya 3 miliar, namun tetap berhasil menjangkau publik secara luas. Dalam menghadapi kritik, Dedi kerap berkata bahwa dirinya sudah terbiasa. Suka tidak suka, ya dinikmati saja, ujarnya. Ia memilih turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat sasaran. Meski kebijakannya memicu pro dan kontra, Dedi menegaskan bahwa semua langkahnya bertujuan untuk pelayanan publik. Dan jika ada kegaduhan yang timbul, ia tak segan untuk minta maaf. Di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggulirkan sejumlah perubahan besar dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya langsung memicu pro dan kontra. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah pelarangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA, serta peniadaan kegiatan study tour. Menurut Dedi, acara semacam itu hanya jadi beban biaya tambahan bagi orang tua dan memperlebar kesenjangan sosial antar siswa. Namun tak semua orang sepakat. Banyak orang tua dan pemerhati pendidikan menilai wisuda bukan hanya soal seremonial, tapi juga momen penghargaan atas perjuangan anak-anak. Study tour pun dianggap bisa menjadi bagian dari pengalaman belajar yang berharga. Kebijakan lain yang juga menuai kontroversi adalah penerapan jam malam bagi pelajar. Aturannya, siswa dilarang berada di luar rumah setelah pukul 8 malam. Dedi beralasan, langkah ini diambil demi mencegah kenakalan remaja, pergaulan bebas, hingga bahaya narkoba. Tapi, Forum Orang Tua Siswa, Fortusis, menganggap pendekatan ini terlalu generalisasi. Mereka menilai, tak semua aktivitas malam itu buruk. Ada yang justru belajar kelompok, berdiskusi, atau mengejar inspirasi di malam hari. Meski banyak ditolak, Pemprov Jawa Barat tetap melanjutkan kebijakan ini. Deden Saipul Hidayat, PLT Kepala Dinas Pendidikan, menjelaskan bahwa aturan ini demi melindungi anak-anak. Ia menegaskan kegiatan malam tetap boleh dilakukan asalkan dalam pengawasan orang tua atau sekolah. Pemprov juga mendorong pola hidup sehat dengan tidur pukul 9 malam dan bangun dini hari. Tak berhenti di situ, Dedi juga mengeluarkan larangan lain. Siswa SD hingga SMP tak boleh membawa motor atau ponsel ke sekolah. Dan yang tak kalah kontroversial, aturan masuk sekolah pukul 6 pagi. Banyak yang menganggap aturan ini terlalu membebani fisik dan mental anak-anak. Kebijakan sosial Dedi Mulyadi juga tak luput dari sorotan tajam. Salah satunya yang paling kontroversial, usulan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial. Dedi mengusulkan agar warga yang ingin menerima bansos atau beasiswa diwajibkan lebih dulu menjalani vasektomi, yaitu sterilisasi bagi laki-laki. Menurutnya, ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan tidak dinikmati terus-menerus oleh generasi dalam satu keluarga yang sama. Namun Komnas HAM langsung angkat suara. Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini mempertukarkan hak asasi tubuh dengan bantuan sosial, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Vasektomi adalah hak pribadi atas tubuh dan tak seharusnya dijadikan syarat untuk menerima bantuan negara. Kebijakan ini pun ramai dikecam publik. Banyak yang menganggapnya bersifat koersif dan diskriminatif terhadap warga miskin, seolah-olah mereka tak berhak mengatur tubuh dan masa depannya sendiri. Kritik pun bermunculan. Seharusnya pemerintah memberikan edukasi, bukan pemaksaan. Warga miskin dianggap hanya sebagai objek pengendalian populasi, bukan manusia dengan pilihan.
Tak hanya itu, keputusan Dedi mencabut dana hibah untuk pesantren juga menimbulkan kehebohan tersendiri. Selama ini, pesantren di Jawa Barat punya hubungan erat dengan pemerintah daerah. Tapi kini, anggaran dialihkan ke program berbasis hasil, output based. Pemerintah menyebut ini demi efisiensi. Namun, banyak yang menilai langkah ini justru melemahkan pondasi pendidikan tradisional dan menjauhkan pemerintah dari akar religius masyarakat. Sejumlah tokoh bahkan mendesak agar sekolah diniyah tetap mendapatkan dukungan. Mereka percaya lembaga-lembaga pendidikan seperti ini menjadi benteng moral dan solidaritas di kalangan masyarakat kecil. Tak berhenti di sana, Dedi juga meluncurkan Satgas Anti Premanisme. Ia melibatkan unsur Polri, TNI, hingga polisi militer, POM, dengan target besar menjadikan Jawa Barat bebas dari premanisme pada tahun 2025. Satgas ini dibentuk setelah serangkaian insiden meresahkan, seperti intimidasi terhadap petugas keamanan perusahaan hingga aksi vandalisme kantor dinas di Bekasi. Bagi Dedi, permintaan maaf tidak cukup. Langkah hukum harus diambil untuk memberi efek jera. Namun langkah ini juga mendapat perlawanan. Ormas Grip Jaya yang dipimpin Hercules Rosario de Marshall memberikan ultimatum lewat kuasa hukumnya, Rasman Nasution, agar Dedi tak mengganggu aktivitas mereka. Ancaman itu dijawab dengan santai tapi tegas. "Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun," ujar Dedi. Ia menegaskan, misinya adalah menjaga iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat. Satgas ini dirancang permanen, bukan musiman. Bahkan akan dibentuk unit tanggap cepat hingga ke tingkat daerah, lengkap dengan saluran aduan masyarakat. Dedi percaya ketegasan adalah harga yang harus dibayar demi menciptakan Jawa Barat yang aman, adil, dan menarik bagi investor. Namun, di tengah gebrakan membasmi premanisme, Dedi justru mendapat tudingan baru. Premanisme berkedok pahlawan. Tuduhan ini datang dari PCNU Kabupaten Bekasi. Pemicu ketegangan adalah surat edaran gubernur tentang percepatan penyerahan ijazah. Ketua PCNU Bekasi, KH Atok Romli Mustafa, mengecam keras langkah ini saat forum rapat gabungan dengan DPRD Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan itu melanggar prosedur, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan rawan disalahgunakan. PCNU menegaskan bahwa pengaturan soal ijazah seharusnya dilakukan lewat regulasi formal seperti peraturan gubernur, bukan hanya surat edaran yang tak punya kekuatan hukum kuat. Atok juga meluruskan bahwa PCNU tak mempermasalahkan soal dana hibah. Yang mereka perjuangkan adalah hak wali murid yang belum terpenuhi.